Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG Prajabatan, kembali lagi bersama saya Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang profiling demografi peserta didik kelas 3. Berikut ini pembahasannya. Terdapat 12 aspek yang diobservasi, mulai dari etnik sampai perkembangan motorik. Mari kita simak satu persatu. Aspek pertama, etnik. Peserta didik telah mengetahui, saling menghargai, dan mampu mempelajari etnis atau suku lain di kelasnya. Kedua, kultural. Peserta didik mempunyai pengetahuan, sikap menghargai, dan mampu merawat dan mengembangkan warisan budaya. Ketiga, status sosial. Sebanyak 46% pekerjaan orang tua peserta didik ialah sebagai pegawai swasta, dan yang lainnya ada yang bekerja sebagai TNI, Polri, wira swasta, buruh, dan lain-lain. Berikutnya, minat belajar peserta didik. Minat belajar peserta didik cukup baik karena memiliki rasa senang ketika belajar, terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, antusias dalam mengikuti pelajaran, dan menyimak penjelasan pendidik dengan cukup baik. Lalu, perkembangan kognitif. Peserta didik sudah mampu mencapai nilai KKM, terlihat dari nilai rapotnya yang melampaui 75. Peserta didik pun mampu mengembangkan ide dan juga kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya, kemampuan awal. Kemampuan awal membantu dan menentukan keberhasilan peserta didik dalam belajar. Pendidik memfasilitasinya dengan melakukan apersepsi. Kemudian, terdapat respon yang positif dari peserta didik saat melakukan interpretasi terhadap apersepsi. Kemudian, gaya belajar. Sebanyak 50% atau setengahnya peserta didik mempunyai gaya belajar visual. Ada pula yang auditif, kinestetik, dan reading and writing. Setelah itu, motivasi. Motivasi belajar peserta didik cukup tinggi, terlihat dari semangat belajarnya saat memasuki kelas dan menunjukkan keaktifan saat pembelajaran di kelas. Selanjutnya, perkembangan emosi. Lingkungan peserta didik mendukungnya untuk mampu mengekspresikan diri seperti menunjukkan rasa senang, bahagia, sedih, dan nyaman pada saat pembelajaran. Berikutnya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik cukup baik dengan mampu peka, berempati, saling menghargai, dan berinteraksi serta berkomunikasi antar satu sama lain. Kemudian, perkembangan moral. Peserta didik telah mampu membiasakan sikap berterima kasih, meminta tolong, dan meminta maaf, serta membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan belajar, dan tidak lupa untuk menunjukkan sikap menghormati terhadap pendidik, teman-teman, dan warga sekolah yang lain. Terakhir, perkembangan motorik. Peserta didik senang bergerak, seperti melibatkan kerja fisik, menghubungkan panca indera dengan alat geraknya, dan mampu merespons stimulus yang menggerakkan tubuhnya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik kelas 3 telah sesuai dengan jenjang dan usianya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.